Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol malam. Ngobrol meneh lur. Apa ya saya ngobrol iki? Iki bingung ngobrolan. Eh, apa Mas kegiatan minggu ini? Minggu ini kan Rasul. Rasul kan Hari Senin hari ya, Senin kan hari Rasul Senin ya. itu Rasul. Ya. Ya, kalau saya kegiatan Rasul enggak sehari-hari sih ya, di rumah? kalau tempat saya nggak rasulan, Enggak Rasul. nggak rasul lur. Kalau di sini bilangnya enggak Rasul ya. Bersih dusun kan kemarin kan Iya, kegiatan. iya. Kalau saya kegiatan sehari-hari biasanya sih, biasanya kan saya kebetulan saya kan driver, Oh, sopir nganter ya. nganter-nganter Biasanya gitu nganter ya. ke rumah sakit, ke Ya kemana kemanapun aja lah, pokoknya. kemana aja. Nah kemarin kebetulan ngantar tetangga ke apa namanya wisuda. Oh, Ke sudah. kampus ya, Di mana? wisuda di salah satu kampus di Jakarta. Negeri atau swasta? Negeri Negeri ya. iya, ke negeri Lumayan. Berarti ya wisuda. sudah. Mungkin itu yang kegiatan yang saya lakukan sehari-hari, driver nganter-nganter ke, ya pokoknya kemana aja, pokoknya Yang bersifat nganter. pokoknya nganter-nganter lah ke rumah Freelance. sakit, ke freelance ya namanya, ada buruh. Sempat itu ngobrol sama yang wisuda, tetangga deket nggak sih? Ya tetangga dekat. Deket. Ya dekat, Masih saudara. bukan cuma tetangga. Sempat ngobrol-ngobrol nggak sama yang tetangganya itu yang wisuda, yang sudah Kalau yang wisuda itu ya cuma ngobrol-ngobrol dikit, tapi sempet ngobrol yang wisuda, nggak tahu orang mana itu, NTT sempat atau ketemu. NTT sama Papua apa ya, itu orang Papua. Saya sempat ngobrol itu, dan ya tanya-tanya sedikit kan Tentang apa nih? tentang ya masalah tentang mau apa setelah ini kan, setelah wisuda mau apa. Sekian banyak mahasiswa yang di wisuda lulus. Berapa banyak sih Kemarin ya? itu 1113. Nah, kan itu, banyak banget itu kan. Satu kampus tuh. Iya. Itu nyari kerja juga itu setelah. Iya, makanya itu saya kemarin tanya-tanya. Ini sekian banyak mahasiswa yang di wisuda lulus. Yeah. Nah, setelah wisuda itu mau apa gitu. Nah, mereka juga bingung, saya tanya gitu. Nggak tahu ini Mas. Dia bilang kan gitu. Mau apa ini Mas nanti kalau setelah wisuda dan pulang ke kampungnya, kampung halamannya. Dia bingung mau kerja apa setelah ini. Itu bingung dia. Nggak tahu mau apa gitu loh. Mau mungkin kebanyakan. Itu kan banyak banget loh, 1.000 setiap berapa bulan sekali sih kalau wisuda itu? Setahun itu biasanya kampus itu 1-2 kali ya. Nah itu kan kalau 1 tahun misalkan kan 2 kali. 1 kali, 2 kali atau 3 kali ada wisuda kan. Bahkan kalau setiap tahun 3 kali itu berapa ribu, misalkan 3.000 orang mahasiswa yang wisuda itu kan 1.000 ya. Terus mau ngapain gitu loh. Itu satu kampus ya. Satu kampus itu. Belum kampus-kampus lainnya kan. Kampus-kampus yang itu mau ngapain itu bingung dia. Kerjaan apa ya? Ya mungkin kalau saya sendiri kan nggak pernah kuliah gitu aja kan, nggak pernah kuliah kan. Nah, biasa-biasa aja. Kalau orang kampus kan setelah kuliah dan kita punya titel S1 atau S, pulang ke kampung terus mau ngapain kan itu intinya kalau anak kuliah terus setelah wisuda terus pulang ke kampung itu bebannya itu 3 kali lipat lah. Iya kan, beban moralnya tuh itu lebih berat lah daripada yang lulusan yang SMA atau gimana kan. Iya, itu karena dia pun kalau nggak kerja nih pasti banyak nih yang ngomongin. Nah iya, kalau kerja seadanya itu banyak juga yang ngomongin. Iya ya sih, bebannya itu wah itu jangan gimana ya, mau buruan. Wah saya sudah sekolah beberapa tahun, 4 tahun
punya titel S1 lah, sarjana minimal, muda, ya. terus mau kerja ke misalnya jadi apa, misalkan kayak seperti saya mahasiswa S1 jurusan apa, teknik atau apa, mau jadi driver kan lucu kan itu. Itu sebenarnya tuh kalau yang kita yang ngadepin itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi itu kan tetangga itu kan punya expect yang apa ya, yang tinggi ya, karena tadi lulus sarjana itu, jadi mereka tuh kok kerjanya kayak gitu sih, kerjanya emangnya dulu itu jurusannya apa? Iya, jurusannya apa, sekolah sekian tahun. Jurusannya apa kok kerjanya kayak gitu, padahal kan belum tentu yang kita, yang jurusan kita itu keinginan kita kan dalam hidup kan 1 hari 2 hari apalagi 4 tahun kan kita bisa berubah apa yang mau kita kerjakan. Padahal kalau setelah kuliah kan banyak kan pergaulan kita, terus kita itu mau ternyata enggak, yang saya kuliahkan saat ini, jurusan ini enggak saya yang inginkan. Iya, betulnya kan itu. ternyata yang kita inginkan itu ternyata yang enggak, ada yang kayak ini enggak perlu kuliah kayaknya ini bisa. Banyak itu. Nah, terus kita kerja yang itu deh. Nah, tetangga langsung ini apa nih? Tetangga langsung ngomong kayak gitu. Biasanya kan kalau tetangga kan gitu, sekolah yang gini sama aja. Gini ya sama aja, nggak sekolah SMA buruh lah, kerja ke PT atau apa gitu kan. Tapi kalau udah sekolah, udah lulus kan kayak gimana gitu, sarjana muda sekian tahun kuliah, ternyata cuman nganggur juga kan, itu kan beban juga itu. 3 kali lipat 4 kali lipat sih itu yang udah lulus itu. Makanya banyak kan yang harus ya, kalau orang punya itu mending lulus S1 ya lanjut aja S2 gitu kan. Kan itu jadinya menghindari sementara lah. Iya, kalau menghindari sementara. Iya, sementara. Nah, tapi kalau yang menengah ke bawah itu kan biasanya cuman S1 atau D3 udah sampai segitu. Misalkan mau lanjut kan harus nanti S2-nya sambil kerja, misalkan sambil kerja gini. Tapi jarang sekali kayaknya itu. Jarang. Kalau orang punya sih langsung S2 aja. Kalau itu orang berada kan langsung menghindari gosip-gosip yang tidak perlu itu. Cuman terus ke neng S-loro kan gitu. Itu langsung. Itu sih yang membedakan itu. Kan kemarin ada nih yang UKT naik itu. Oh iya, itu kemarin ya. Ternyata nih kayak sepertinya ditunda ini. Ditunda. Oh, tahun iya, depan. Ditunda tahun depan. Katanya gitu beritanya. Kemarin saya baca di referensi di Google. Nonton lah. Kan muncul terus itu. Iya kan. Nah, itu tuh yang kita gimana ya? Yang kan pendidikan mahal, terus kerja aja susah. Tapi itu efektif enggak sih? Ditunda atau naik itu kan efektif enggak itu? Apa cuma menunda berita aja itu? Menunda apa ya namanya, gosip-gosip yang kemarin kan ditunda sama naik itu kan sama saja sebetulnya. Ya, sama aja. Karena kan cuma tahun depan iya kan tahun depan berapa bulan kan? Sekarang nggak naik, tetapi tahun depan naik, itu kan sama saja sebetulnya. Tapi kalau efek buat saya sih nggak ada efek itu. Cuman kan gimana ya itu? Cuman kan sebenarnya ini tuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi itu penting sih. Pentingnya itu membuat mindset, cara berpikir kita itu lebih yang tentunya itu berbeda lah, bukan mengkelas-kelaskan ya. Iya, bukan kan mengkelas-kelaskan. mindsetnya itu membuat cara berpikir kita, cara pandang kita dalam dunia kerja itu berbeda, dan kebanyakan sekarang pun itu kalau cari kerja itu minimal S1. Iya, sekarang S1. SMA itu paling PT pabrik lah. Iya. Walaupun itu. Pabrik aja kayaknya ada sih yang pabrik yang harus lulusan S1 atau itu kan ada itu juga. Kemarin juga ada sih kayaknya yang
pendaftaran karyawan seblak Pak ya yang sampai antriannya panjang itu. Itu minimal juga 1. Enggak tahu sih, kayaknya enggak sih. Tapi sebutuhnya itu loh lowongan kerja itu. Lowongan kerja ya. Enggak mungkin bukan enggak ada sih, tapi membutuhkannya itu loh banyaknya pengangguran termasuk Ini saya. mungkin saking banyaknya di negeri kita ini pengangguran, mungkin ya tadi setelah kita banyak banget mahasiswa yang lulus tahun ini, terus nanti tahun berikutnya itu ribuan loh, bukan ratusan loh itu satu kampus itu. Misalkan satu kampus itu 1.000 lebih, terus nanti kampus-kampus lainnya mungkin yang lebih kampus yang lebih gede kan, itu semakin banyak itu. Terus mau kemana gitu? Kalau apalagi nanti kalau UKT naik kan tahun depan. Naik tahun depan itu kan sama saja. Kalau menurut saya sih. Iya sih. Kayak jadi gini nih, pendidikan tuh penting, kayak seperti kemarin aku kayaknya lihat kata-kata ini. Apa sih lupa aku, tapi intinya gini, pintar dan cerdas itu wajib, tapi ada tapinya nih, tapi cerdas dan pintar itu, atau orang yang ikhlas atau orang yang bekerja keras itu nggak akan dianggap kalau dia tidak punya uang, kalau dia nggak kaya. jadi intinya apa itu? Jadi kayak gini, kita itu wajib pintar dan cerdas, tapi pintar dan cerdas atau kita ikhlas atau kita pengorbanan kita besar itu nggak akan dianggap kalau kita nggak punya uang. Nah itu kan sama saja juga kan. Jadi kita itu harus punya uang, makanya kita harus bekerja. Jadi gini, kalau itu cerdas, pintar, itu tapi wajib. Harus juga punya uang. Itu nah, itu kan wajib semua itu sebetulnya. Tapi kita itu nggak pernah nggak sih kita itu, karena kita sering gak punya uang. Jadi kita pengorbanan itu kayak oke kita suruh kesana kesini. Ternyata itu kita itu nggak dianggap ada. Iya, nggak dianggap. Walaupun kita ini ke sana oke. Setelah jadi nggak diikutin apa-apa. Iya kan? Iya, itu kalau itu. Karena kita nggak punya uang. Jadi karena nggak ada duit itu. Iya, wajib. Pintar dan cerdas itu wajib. Tapi kalau nggak punya uang itu nggak akan dianggap sih. Berarti ini intinya kayaknya uang yang utama ini ya. Sepertinya sih. Kayaknya sih aku kayaknya seperti itu kata-katanya. Nanti cobalah cari di Google atau gimana. Kemarin juga lupa gimana nanti. Gak tahu gitu tentang pendidikan itu gimana gitu. Apalagi kan iya naik kan, jadi kayaknya itu pendidikan itu perlu sih. Tapi ya, kalau nggak punya uang itu nggak bisa masuk lah. Iya, kalau menurut saya juga gitu sih. Pendidikan itu sangat penting, sangat. Kalau mungkin bisa diomongkan gitu kan wajib kita harus pintar, harus cerdas lah. Karena hidup di Indonesia ini kan ini. Nah Indonesia itu harus cerdas. Tapi lagi-lagi tadi kalau orang yang di menengah ke bawah itu soal pendidikan tadi kan harus bayar ya UKT-nya kalau mau naik itu kan yang punya anak-anak setelah SMA kan harus meneruskan ke jenjang perguruan tinggi kan. Sedangkan kalau SMA yang S1 aja ini susah ya. Iya, sepertinya cari kerja itu, apalagi yang lulusan SMA gitu kan. Iya, kalau terus mau lanjut kuliah juga tahun depan udah naik. Nah, berarti kan sama saja itu. Harusnya kan kalau mau naik aja itu. Nggak usah ditunda-tunda, ngapain ditunda-tunda kan sama saja. Iya. Tapi kalau gimana sih juga yang itu kan masa ditunda juga tuh anunya itu. Apa? UKT-nya itu beneran ditunda atau mau diadakan nggak ada? Sebenarnya kemarin aku sempat baca sih. Jadi sebelum berita ditunda itu ada yang UKT naik ini untuk mahasiswa baru. Orang baru. Untuk mahasiswa baru, untuk yang mahasiswa lama nggak akan naik. Iya. Sedangkan ini aja kalau untuk mahasiswa baru ini aja panen banyak yang gagal untuk yang di kampung ya. Sama saja. Jadi, susah juga mungkin tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu mungkin kalau setahun lagi mungkin ekonomi lebih
Ya berkembang, mungkin, berkembang. ya mungkin ya mudah-mudahan kan kita juga nggak tahu kan mau gimana besok. Masalah presiden kan juga belum dilantik toh ini. Tanggal berapa ya, tanggal 20 Oktober kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan besok kalau presidennya gantian lebih maju Indonesia. Mudah-mudahan. Terus banyak nih yang di itu terus di upload, di viral-viralkan gitu. Nah, UKT Next ini kan Iya berkat itu. viral juga kan, UKT Next. Kalau nggak viral kan kayak nggak akan dibatalkan, nggak akan Ya ditunda. memang harus diviralkan, memang harus diviralkan. Kalau nggak diviralkan Indonesia diam saja. Kayak Rakyat Indonesia diam saja. Jokowi kemarin juga ini kita itu udah apa-apa diviralkan masyarakat, jadi kita harus. Oh iya, kemarin saya sempat baca itu. Rakyat Indonesia sedikit-dikit diviralkan, dikit-dikit diviralkan. Itu sebenarnya gitu. itu sebenarnya pesan sih untuk, mungkin ya kayaknya pesan untuk pejabat ya yang harus kerjanya itu lebih maksimal, lebih jangan sampai rakyat itu memviralkan dulu lah, mungkin gitu ya. Tapi kalau saya setuju diviralkan itu, karena apa ya? Karena mungkin nanti jadi apa ya? Jadi kalau nggak diviralkan itu kayak rakyat itu nggak berani, diam saja. Kalau diviralkan gini kan, ya memang ya kalau saya diviralkan saja sih. Kalau saya loh, ini menurut saya loh. Kalau nggak diviralkan rakyat Indonesia itu diam saja. Ya kalau sih, nggak ada yang kayak seperti kemarin kan, kalau nggak diviralkan yang UKT kan nggak akan ya, nggak ada protes kan? Iya, nggak akan ada protes, cuma nggak akan mahasiswa ada demo aja. Iya. Karena kan yang masalah demo kan cuma sebagian gitu, kalau viral kan jadi banyak yang. ya paling hanya beberapa apa ya, mungkin kalau yang demo kan paling ini kan mahasiswa kan, mahasiswa demo UKT naik dan ini dan lain-lain kan. Ya mungkin kalau nggak ini kan rakyat yang lain kan nggak mungkin ini nggak protes gitu kan. Harus protes. Kalau nggak protes ya gimana, tetap harus itu protes itu menurut saya. Apa kayaknya tahun besok nih kayaknya akan semakin banyak nih yang diviralkan, mungkin kayaknya sepertinya kan, kayak mungkin banyak loh itu di Indonesia besok PR-nya ini. Iya, mungkin besok itu makan gratis itu kayaknya akan lebih viral lagi, akan menjadi telah diviralkan, karena kan nanti nih apa yang kan makan siang gratis kan diganti makan bergizi gratis nih. Nah, besok kalau makanannya itu nggak sesuai gizi itu pasti. Apa sih kemarin yang diganti itu? Ada kan yang baca kemarin yang susu sama itu. Iya, itu susu katanya mau diganti dengan telur. Ya itu pasti viral itu kan akan menjadi makan siang kan akan menjadi celah untuk diviralkan, karena kan mungkin kok nggak sesuai makan berkan itunya kan ganti makan bergizi gratis kan. Nah, itu akan menjadi celah untuk diviralkan, kok nggak sesuai nih yang apa yang gizinya, kok kandungan gizinya nggak sesuai apa yang diomongin kemarin kan gitu kan. Akan menjadi diviralkan juga. Terus tentang tahap kan ini nggak seluruh Indonesia kan makan gratis kan, ada 25% ya. Kan itu akan mungkin ini akan menjadi celah diviralkan juga. Itu udah ada ininya belum kan, sih apa namanya, mana dulu atau kota mana dulu, itu belum ada ini. Belum kan, itu akan menjadi celah untuk diviralkan, akan dibandingkan dengan daerah mana yang lebih membutuhkan. Iya, itu kan nanti perbandingan dari kota ke desa, dari pelosok ke kota, itu masyarakat akan pasti membandingkan itu, pasti nanti membandingkan itu, diviralkan nanti. Tapi ya mau gimana, kalau nggak trending nggak bergerak yang di sana itu. Sacet kurang sacet. Tapi harus trending gitu, trending makan siang. Di sini susu, di sana telur. Ya itu bisa jadi loh. Iya, bisa jadi itu, yang di sini susu, yang di sana telur, misalkan kan. Dan nanti kalau jatuhnya itu telurnya di kampung-kampung, nah itu lebih viral lagi nanti. Yang di kota susu, yang di kampung-kampung, pelosok-pelosok telur gitu kan. Kan itu
itu kan kayaknya akan diberikan ke catering ya, perusahaan catering mungkin ya. Ya mungkin iya, enggak ini paling Dan ya catering biasanya mungkin catering kan kan. itunya kan beda-beda itunya apa lauknya Mungkin iya. akan dibandingin, nah ini kok kayak yang di sini kayak gini nih ini akan menjadi Terus nanti ada kabar lagi ada di viral kan ya. sana lagi Ya. susu, Iya. di sini telur, di sini Iya. telur, sana susu, kok beda gitu kan, nanti ada mungkin ya protes kan, itu nanti ada protes nanti. Kayak di mana ya, di Amerika kan pernah kan bukan pernah sih, itu kan juga Amerika atau di mana yang juga makan siang, makan gratis itu, makan bergizi gratis kan. Terus dia kan ada standarnya nih, harus ada sayur, ada harus ada daging, harus ada ini. Nah, ada nih yang ngakalin tomat terus dibikin saus tomat, itu kan sayur juga. Ada nih yang ngakalin kayak gitu, perusahaan cateringnya kan. Kalau nggak salah ya, aku baca-baca itu. Mungkin di ini tuh, di apa ya namanya, keuangan apa ya namanya itu, dana ya. Mungkin bisa loh itu, mungkin dananya mepet atau gimana, atau kan bisa di ini kan, kalau dana untuk kayak gitu kan bisa itu di apa ya namanya, di misalkan catering kan, catering nanti orang pertama kan catering, nah, nanti kedua gitu loh, kan bisa kayak gitu. Oh, apa itu namanya itu, dicowok lah. nah pokoknya yang pertama itu segini ya, nanti diambil alih ke tangan kedua gitu kan, bisa itu. Paling nanti gitu, ini juga gitu. Kalau nggak kontrak catering kan, iya, gitu. kontrak catering. Kalau di Amerika sekarang kayaknya udah ke fast food ya, makanan siap saji kayaknya itunya. Ya mungkin itu kalau negara-negara maju kan semuanya dihandle. Kalau di Indonesia kayaknya mau dihandle satu Indonesia nggak mungkin itu. Satu Indonesia sama gitu kan nggak mungkin itu kayaknya, sepertinya, tapi nggak tahu juga. Iya nanti sih, mungkin akan apa ya, akan banyak lah yang ngakalin iya gitu. Itu pasti nanti diganti apa nih yang kayak kentang. Nah, harus ada sayur. Nah, kentang goreng kan juga sayur. Iya, sayur kan nanti. Juga. Jadi akan banyak, seharusnya kan mungkin bukan itu ya yang itu. Tapi ini juga cuman kan belum terlaksana kan itu. Belum terlaksana. Nah, nanti kan coba nanti lihat kalau sudah terlaksana kan dari mana dulu. Dari kota besar dulu mungkin, dari Jakarta mungkin. Nanti beberapa kota besar lainnya, atau Surabaya atau Jogja atau gimana kan. Nggak tahu juga. Kalau menurut saya sih kayaknya kota-kota besar dulu. Iya, makanya itu biasanya Jakarta, terus Yogyakarta kan, Surabaya, biasanya kan kota-kota gede dulu tuh, itu kota-kota besar dulu. Akan menjadi celah untuk diviralkan mungkin ya, mungkin ini. Tapi mudah-mudahan ya berjalan dengan apa yang sudah direncanakan awal. Mudah-mudahan gitu. Ada lagi nih yang apa sih, yang baru-baru ini nih, kalau itu yang ini Tapera itu yang perumahan itu ya, tabungan apa itu, perumahan rakyat ya, tabungan perumahan rakyat ya. Itu gimana itu kemarin kabarnya? Kan saya baca sih, tapi nggak begitu paham. Tapi itu kan banyak yang memprotes, banyak yang keberatan lah, karena kan gajinya sedikit udah dipotong BPJS ketenaga kerjaan, dipotong lagi BPJS kesehatan, dipotong lagi untuk Tapera. Itu dari kelas apa saja tadi itu, ini apa namanya, apa ASN apa gitu. Oh, ASN kayaknya sepertinya. Oh, berarti ASN TNI Polri Pak ya, yang ya, di ini ASN PNS kayaknya. Terus mungkin itu saya kan ya tahu sih berita-berita itu, tapi kan kurang begitu memahami masalah itu gitu. Terus untuk swasta, untuk yang bekerja di PT itu sepertinya akan di apa kan itunya, untuk swasta itu 7 tahun lagi. Oh, 8 tahun atau 7 tahun itu. Iya. Itu. Tapi kalau masalah itu kayaknya saya kurang begitu paham itu, karena apa itu, karena
saya baca-baca juga yang kena imbasnya kan itu rakyat kecil juga bukan kan itu? Kayaknya enggak sih. Rakyat menengah. Menengah kan itu, Iya. menengah kan. Jadi kan iya. karena saya itu menengah ke bawah banget. Iya. Jadi Enggak terlalu imbas, apalagi terlalu, kita cuma apa sih buruh harian lepas iya kan? itu apa? Kalau BHL. iya kan. BHL. Kalau saya kan cuman pengamat enggak kan cuman tahu berita saja. Saya pernah baca-baca gitu kan. Kayaknya nggak akan kena imbas. Iya, enggak akan kena imbas seperti itu. Penghasilan kita Cuman aja. kalau ya enggak kalau sih. Baca-baca itu kan kok gini, kok harus gini kan gitu. Harus ada ini kan. Penghasilan kita Tapi aja, mungkin ya. kalau yang ASN atau yang itu dampaknya mungkin ada itu. Ada. Kalau yang Polri, TNI Polri kan harusnya ada itu imbasnya kayak gitu. Tapi Yang itu kan banyak potongan kan? Ya, potongan. Tapi kan itu kalau udah itu kan bisa kredit rumah. Iya, kredit rumah. KPR. Kayaknya KPR sih. Tapi Tapi itu sama saja itu. Utang-utang juga itu. Sebetulnya sama saja itu. Malah itu ada yang imbasnya, yang kena kan ada itu. Kalau saya sih enggak. Kayak kemarin ada yang apa sih, aku lihat komen-komennya itu yang ini yang harus membayar itu sebenarnya yang kalangan menengah. Soalnya kalau yang ke bawah kan ada bantuan bansos atau apa. Iya. Kalau yang atas kayaknya nggak akan Iya. Nggak akan ada itu. Karena itu kalau pajak kan kena itu amnesti. Iya, kena itu. Kena amnesti untuk yang atas. Nah, yang tengah-tengah ini harus bayarin terus. Kayak, Nah, itu kan imbasnya ke sana itu. uangnya harus diambil, untung kita ke bawah ya. Ke bawah. Mungkin ya kalau menurut saya sih, tapi nggak menurut sih, ngomong saya nggak. Ya tadi yang saya bilang tadi, karena saya nggak begitu mungkin nggak akan pernah kena imbasnya, dan mungkin yang kalangan menengah ke atas yang akan kena imbasnya ya mungkin yang kebebanan yang itu, yang seperti yang ASN, yang lain-lain, yang swasta yang lebih yang yang kerjanya itu pasti kena imbasnya, itu udah pasti itu. di PT. Kalau di kerja di Indomaret kena nggak ya? Nggak tahu kalau itu. Kayaknya kena deh. Itu menengah ke bawah atau itu kerja masuk di PT, kemana itu? Itu kerja di PT juga. Oh iya, PT itu. Tapi itu kena itu. Berarti itu 7 tahun lagi sih kayaknya, sepertinya kan. 7 tahun 8 tahun. Kalau yang saya baca tadi ada. Tapi kalau yang dikerja di PT yang besar itu kena semua ya? Iya, kena semua itu. Kalau yang menengah ke atas kan kena semua. Kalau di Jogja nggak UMR. Nah, tadi sudah mau saya bahas itu. UMR di Jogja gimana itu? 2,2 terus potong itu nggak dipotong aja banyak ngutangnya. Iya, terus gimana nanti itu? Gajinya kan dipotong nanti itu berapa persen gitu kan. Itu udah habis nanti. Tapi kan manfaatnya kita bisa menabung untuk perumahan. Ya, perumahan untuk itu ya. Tapi itu bisa diambil nggak sih? Nggak tahu kalau itu. Kita ya juga. Kalau bisa diambil ya mungkin semuanya udah. lah. Kalau nih kita kan kerja di PT nggak lama kan, cuma 3 tahun lah. Ya. Yang tabungan Tapera ini bisa diambil bisa gitu diambil kan? nggak sih? Kalau itu nggak tahu saya. Apa mungkin apa ya itu? Apa mungkin nanti sampai dapat perumahan tadi kan? Mungkin loh. Kalau nanti dijual. Ya, kalau BPS ketenagakerjaan kan kalau udah nggak bisa itu. Itu bisa diambil. Bisa diambil. Kalau Tapera itu bisa diambil sih. Kalau bisa diambil sih. Tabungan ya? Bisa buat tabungan juga. Tapi sepertinya enggak, tapi nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya enggak itu. Kayaknya enggak. Kalau nggak mau ngambil perumahan gimana? Kurang tahu itu. Tapi ya nanti saja dilihat, kita kan udah tahu. Iya, kita. Karena saya mungkin nggak kerja di ya bukan level saya untuk membahas itu sebetulnya itu. Karena kan itu pekerja yang menengah ke atas kan. Cuman tahu berita aja, berita gini tentang Tapera.
mungkin ya, tapi mungkin bisa diambil seperti BPJS Ketenagakerjaan atau apa itu namanya yang di PT itu kesehatan itu. Itu kan bisa diambil itu. Kalau kesehatan enggak ya, cuma yang itu namanya apa itu, seperti BPJS Ketenagakerjaan tapi bisa diambil apa namanya itu, ada itu di PT ada itu, bukan BPJS Ketenagakerjaan tapi ada yang bisa diambil berapa tahun gitu bisa diambil. Apa itu namanya nggak tahu saya, mungkin bisa diambil. Tapi ya, kalau nggak bisa diambil mudah-mudahan lah gimana kalau kita nggak mau, udah punya rumah kok mau ngapain. tapi mudah-mudahan ya ada peraturan yang mungkin bisa menguntungkan para pekerja, atau mungkin bisa ya tadi buat tabungan, nanti bisa diambil walaupun sekian persen dipotong kan, biasanya kan gitu. Itu ngapain kita harus itu ke tapera itu. Iya kan, kenapa harus nggak yang lain kan. Ya. Tapi kalau yang punya rumah sih, kalau punya tabungan itu mending langsung kredit rumah. Nah, rumahnya itu dikontrakan. Iya kan, ganti utang terus nanti ngangsurnya buat itu dan Iya kan? bayarnya per bulan itu ya. Ya ringan itu malah mungkin Bisa itu sih kalau yang udah punya rumah ya. Kalau yang belum kan bisa juga ditempatin. Kalau yang belum punya rumah kan bisa ditempatin mungkin kan. Tapi kalau di Jogja nggak tahu besok gimana itu. Kebanyakan kan di Jogja punya rumah sendiri di Jogja. Ya, tapi banyak yang kos juga. Ya ada sih yang kos, tapi yang kan cuma deket kan biasanya kan kalau di sini kerja ke Jogja. Tapi kalau yang luar-luar ya nggak tahu. Kan banyak juga yang luar Jogja kerja ke Jogja itu kan. Kalau udah nyaman suasana di Jogja, nah gimana lagi? Mau pulang ya? Mau pulang sayang. Murah-murah semua lagi di Jogja itu, termasuk UMR nih. UMR murah banget itu. Di Jogja. Jogja paling kalah lu sama Kulon Progo. Di Jogja kan kalah sama Kulon Progo. Iya, besaran di sana. Saya tanya-tanya juga kemarin kayaknya pokoknya lebih tinggi daripada sini Kulon Progo itu. Jogja sama sini. Kalau Gunung Kidul mah murah, lebih mahal lagi. Jogja sama Gunung Kidul sama saja. Gunung Kidul sangat rendah itu. Pakane gaplek guys. Pakane gaplek mangan wis lemu. Kabar apa lagi nih yang viral di akhir-akhir ini kan? Banyak sih sebenarnya, tapi banyak yang kita nggak. Karena kemarin itu kan beberapa hari ini saya nggak sering baca di internet atau di apa ya namanya. Paling teman apa, karena kemarin kan banyak kegiatan yang ke rumah sakit lah ke mana, jadi saya nggak begitu baca kabar. Seharusnya kemarin itu pas bersih tujuan pas sendiri itu buat vlog ya. Iya, kemarin kan saya juga mau bikin vlog tentang apa namanya, tentang kenduri, kebudayaan Jawa dan lain-lain kan. Tapi kemarin kebetulan ada kecelakaan toh. Jadi saya ngurus ke rumah sakit, ngurus ke sini. Jadi nggak begitu fokus ke itu, jadi lupa jadi nggak bikin video. Jadi kemarin kan nggak upload kan. Jadi karena saya terlalu sibuk, menyibukkan diri sebetulnya sih, nggak sibuk. Harusnya itu kenduri kebudayaan itu. Iya, kemarin kan ada rasulan bersih dusun kenduri, tapi nggak sempet buat videonya. Padahal kemarin harusnya nyambung ke kenduri ini kan. Tapi ya karena ada kesibukan yang itu, jadi nggak buat. Oke lah. Mungkin ngobrolnya ya kayaknya cukup sampai di situ aja udah. Kayaknya udah 20 menitan apa ya? Ya mungkin karena nggak ada cerita lagi nih. Karena kemarin nggak ada ide-ide untuk ngobrol kan. Belum ada. Sebetulnya random sih ini ngobrolnya, tapi ini random aja sih. Iya, random sih. Tapi yang kayak kita tadi nemuin ini baru tadi nih kita nemuin. Ini mau ngobrol apa ya? Oh ini udah. Iya, karena nggak ada ide tadi sebetulnya kan. Udah. Sebenarnya nggak ada jadwal buat video juga, tapi ini nemuin ini oke kita bahas. Dan kita nggak memahami apa konteksnya. Mungkin kalau salah bisa
di komen-komen di bawah bisa nanti. dikomen juga karena kita cuma lihat-lihat yang di Twitter yang viral-viral itu. Gitu. Iya. Mungkin besok kita akan bahas apa ya? Besok Next apa? videonya. Next videonya itu apa namanya ya besok? Ya, Ya besok besok lah kita sambung cerita lagi kan. Kita ngolam lagi. Nah, kita ngolam lagi, kita tanya ke kreatif kita. Random-randoman gini ceritanya. Oke, selamat malam. Mungkin hanya ini besok kita sambung lagi. Iya, kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.